Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bertemu kembali di live sharing menulis. Mohon maaf agak telat sedikit dari jadwal baru jam 9. Tapi kita usahakan nanti ke depannya kita akan tetap jam 9 atau paling-paling jam 9 lewat 5, jam lewat 9 lewat 10 lah ya teman-teman. Tergantung situasinya seperti apa. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman yang sudah hadir, sebagian sudah pernah datangnya di live saya baru 2 kali, kemudian ada juga yang masih baru gitu. Jadi saya dari 2 pengalaman 2 hari ini live, saya terpikir untuk kita mungkin kita membuat format yang lebih ini ya, lebih nyaman ya buat teman-teman ya. Kalau selama ini kan 2 kali ini saya menyampaikan materi, saya sendiri mungkin belum terlalu dapat mengetahui teman-teman itu mungkin punya tujuan yang masing-masing ya terkait dengan bidang tulis menulis ini gitu. Nah, oleh karena itu ya saya apa namanya saya juga memahami teman-teman teman-teman mungkin punya keterbatasan waktu sehingga mungkin hanya ingin hadir beberapa saat menanyakan hal-hal yang teman-teman ingin ketahui mengenai tulis menulis. Nah, oleh karena itu eh, saya akan jelaskan ya format baru saya. eh, Format baru saya yaitu kurang ingin setiap live ini saya ada topik-topik kecil yang saya bahas mengenai dunia tulis menulis gitu. Nah, dunia tulis menulis itu apa itu saya bahas. Kemudian nanti saya kaitkan dengan buku-buku yang saya tulis karena seperti saya bilang menulis itu adalah proses yang unik. Jadi walaupun walaupun semua sama-sama menggunakan apa namanya semua menggunakan semuanya menggunakan maaf teman-teman ini ada kalaupun semuanya menggunakan apa namanya teknik yang sama, 5 tahapan-tahapan yang sama, akan tetapi eh, tetap setiap penulis itu unik dan tidak saja setiap penulis itu unik, akan tetapi juga setiap penulis-penulis satu buku atau satu tulisan pun bisa jadi prosesnya unik gitu. Jadi tetap prosesnya itu adalah proses yang agak berbeda walaupun dengan teknik yang sama. Oleh karena itu ya saya ketika menjelaskan suatu topik saya akan jelaskan oh buku ini saya pengalamannya seperti ini untuk topik ini, buku yang ini seperti ini gitu. Jadi lebih mudah menggambarkannya gitu. Nah, walaupun demikian saya paham teman-teman mungkin punya kesibukan sehingga tidak mungkin dapat mengikuti penjelasan saya yang kurang lebih biasanya 1/4 jam mengenai topik-topik yang saya bahas teman-teman. Jadi saya akan ubah formatnya untuk tahap awal. Saya lebih teman-teman ketika ingin datang di pertama kali di live ini teman-teman pasti ada yang ingin ditanyakan kan, ada yang ditanyakan, ada yang dikomentari atau mungkin teman-teman ada yang ingin sharing mengenai tulis menulis. Nah, hal tersebut teman-teman bisa siapkan ketika sebelum saya live ya karena memang saya live ini kan saya live ini apa namanya insya Allah akan rutin setiap hari mulai jam 9. Jadi teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan ada komentar bisa ditanyakan dahulu gitu ya. Jadi teman-teman menyiapkan pertanyaan ditanyakan kemudian langsung teman-teman bisa di kolom komentar teman-teman menyampaikan apa yang ditanyakan mengenai dunia tulis menulis. Nah, nanti saya begitu kita mulai live ini, saya langsung menjelaskan ke teman-teman mekanismenya, yaitu setiap pertanyaan teman-teman, komentar teman-teman akan saya jawab gitu. Nah, setelah itu semua selesai, barulah saya mulai dengan topik satu topik kecil mengenai tulis menulis yang akan mungkin cukup panjang dan di tengah-tengah pertanyaan penjelasan saya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman tanyakan lagi di kolom komentar saya bisa langsung selipkan untuk menjawab pertanyaan. Jadi teman-teman nggak usah sungkan ketika saya menjelaskan sesuatu, teman-teman tanya aja lalu ditanya, baik yang terkait dengan yang saya jelaskan ataupun hal yang lain gitu. Teman-teman ingin tanyakan mengenai dunia tulis menulis sehingga akan lebih mudah untuk teman-teman dapat mendapatkan yang ingin dicari dari live ini tanpa teman-teman harus terlalu lama mengikuti live ini gitu. Karenanya ya selamat datang Mbak Yunita Rosali. Uh, jadi kita dengan mengikuti live ini kita bisa uh, mendapatkan kita dapat teman-teman bisa dapat yang tidak ingin diketahui, tapi juga tidak memakan waktu teman-teman gitu. Dan saya tetap ada agenda untuk menjelaskan satu topik tertentu yang mungkin teman-teman yang ada waktu, teman-teman yang kebetulan tertarik dengan topik yang akan ketika saya bahas itu teman-teman sudah bisa
mengikuti live saya. Mungkin tidak sampai selesai, tapi sampai apa yang teman-teman ketahui mengenai yang hal yang saya bahas itu teman-teman dapat ketahui gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-temannya. Jadi teman-teman mulai kalau belum hari ini mungkin mulai besok bisa siapkan pertanyaan dulu sebelum teman-teman memulai sehingga teman-teman bisa langsung datang ke live ini, teman-teman tanya sudah terjawab, teman-teman ada keperluan lain, teman-teman bisa tinggalkan live ini tanpa harus mengikuti sampai selesai live saya ini gitu ya. Kecuali teman-teman yang kebetulan tertarik dengan satu topik kecil yang akan saya bahas ya teman-teman bisa saja mengikuti live ini jika teman-teman memang memiliki waktunya untuk mengikuti live ini gitu. Nah, untuk kali ini pertama kali hari pertama saya membahas mengenai tahapan-tahapan penulisan itu review dari 21 video saya. Teman-teman yang mungkin pernah melihat video saya tapi mau review lagi atau mungkin belum pernah, teman-teman bisa ke profil saya, kemudian teman-teman bisa di situ saya sudah membuat daftar putar berjudul sharing menulis ya teman-teman, diklik di situ. Di situ ada 21 video dari tahapan dari awal sampai tahapan terakhir ketika kita menulis, teman-teman dapat lihat videonya dan itu dapat diakses gratis ya. Jadi saya tidak membuat video series yang berbayar, itu gratis, teman-teman bisa melihatnya. Dan ketika teman-teman setelah melihat ada yang ditanyakan, nah teman-teman bisa menanyakannya di live ini. Jadi teman-teman datang sudah dengan pertanyaan, kemudian teman-teman bisa menanyakannya melalui kolom komentar yang akan saya jawab gitu. Atau teman-teman pun juga bisa menanyakannya juga di kolom komentar di video teman-teman nonton, nanti akan saya baca. Saya akan jelaskan di live ini dan juga mungkin buat video yang saya tautkan dengan teman-teman gitu ya, dengan akun teman-teman, karena kalau menjawab di kolom komentar terbatas sekali kan kata yang saya tulis, sementara untuk penjelasan mengenai dunia tulis menulis tentu akan cukup panjang gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk yang karena apa saya tekankan yang untuk tahapan menulis itu harus diketahui oleh setiap orang yang ingin menulis gitu, apapun yang akan ditulis. Jadi mau menulis misalnya anak sekolah, mau menulis tugas bahasa Indonesia, mengarang bebas, sampai dengan mahasiswa menulis paper, menulis skripsi, sampai dengan mungkin kita di kantor menulis laporan, ataupun mungkin teman-teman yang mencoba membuat buku, baik non fiksi maupun fiksi. Nah itu tahapannya pasti sama, harus itu. Makanya 21 video saya itu kalau teman-teman punya waktu, teman-teman bisa mencoba untuk memahami isi video tersebut, dan jika ada yang belum ditanyakan bisa tanyakan di live ini. Nah kemarin yang hari kedua saya menjelaskan tips-tips mengenai menulis, yang tips-tips dasar, dan juga mengenai mengenai cara membaca cepat, karena membaca cepat itu terkait dengan tahap riset ya. Kita riset harus banyak baca buku, baca majalah, baca artikel. Nah supaya kita tidak membuang waktu dalam riset penulisan, kita membaca cepat. Nah pada edisi kali ini saya tertarik untuk membahas mengenai teman-teman mungkin sempat lihat ya teaser saya live yang pertama kali dulu, yang saya bercerita mengenai novel Habibie dan Ainun. Jadi ya di situ saya jelaskan bahwa menulis itu apapun yang ditulis, mic novel atau tulisan ringan atau mungkin artikel atau cerpen, itu sebetulnya adalah bisa jadi bentuk healing yang dapat dilakukan oleh seorang yang menulis, dan dia bisa healing ya. Healing dalam arti dia bisa melakukan proses penyembuhan ataupun terapi emosi, terapi kejiwaan diri sendiri dengan menulis gitu. Dan itu sudah terbukti ya, termasuk pengalaman Bapak almarhum B.J. Habibie yang ketika dalam kesedihan yang mendalam ketika menghadapi wafatnya Ibu Ainun, kemudian disarankan menulis, dan menulis itu dapat kembali ke kondisi emosi yang stabil seperti semula ya, di mana sebelumnya bahkan ada saran ekstrim dari tim dokter untuk memasukkan beliau ke rumah sakit jiwa atau ditangani oleh tim dokter yang kompeten di Jerman gitu. Dan itu semua akhirnya tidak perlu dilakukan karena hanya dengan menulis beliau bisa healing, menyembuhkan emosi jiwa hatinya dengan baik, sehingga beliau juga dapat kembali normal emosinya, sehingga ya seperti kita lihat setelah sekian lama Ibu Ainun meninggal, Pak Habibie juga kembali tampil di publik, di umum, dan dalam keadaan yang
setidaknya terlihat kita normal ya, kita melihatnya tidak dalam keadaan yang depresi ataupun shock berat yang seperti sebelumnya gitu. Nah, saya ingin terus terang sih saya belum walaupun saya mengerti bahwa menulis itu adalah bagian juga dari healing, tapi sebetulnya eh, saya belum pernah membaca sih buku tentang healing. Saya cuma berusaha berpikir kenapa sih menulis itu bagian dari healing juga gitu ya. Paling saya coba baca artikel-artikel di internet gitu ya mengenai healing itu apa dan gimana relevansinya ataupun korelasinya dengan ketika kita akan menulis gitu. Nah, saya sempat baca artikel mengenai healing, yaitu healing itu sebetulnya adalah proses. Terutama misalnya kita, ini contoh ya, saya dapatkan di artikel itu, contoh ketika orang mengalami trauma. Ketika dia mengalami trauma, terutama masa kecil, dia oleh terapisnya, dia diminta untuk mengingat-ingat kembali apa yang terjadi di masa lalu. Nah, dia dicontohkan waktu itu ada seseorang yang sudah dewasa, tapi dia sangat fobia sekali terhadap ayam. Gitu. Jadi setiap ada ayam, dia pasti ya secara fisik itu tidak nyaman gitu, bahkan mungkin berkeringat, dingin, kemudian juga tidak nyaman, badannya mungkin terasa pusing, kepalanya pusing, badannya mungkin terasa sakit. Dan itu dialami orang tersebut gitu, hanya karena ayam gitu. Bahkan dia bisa dibilang jarang atau bahkan tidak pernah makan ayam karena masalah tersebut gitu. Nah, akhirnya oleh terapisnya yang menulis artikel tersebut, terapisnya itu menjelaskan nih bagaimana apa namanya, kenapa dia terjadi seperti itu. Nah, proses yang dilakukan oleh terapisnya untuk mendapatkan dari apa namanya masukan atau info dari pasien tersebut, ya kita sebut pasien lah ya, itu ternyata dia dulu memang pernah dipatok ayam ketika kecil gitu, ketika umurnya mungkin TK gitulah ya, dipatok ayam. Nah, nah, walaupun itu terjadinya sudah lama, mungkin sudah sekitar 20 tahun sebelumnya, dan kemudian juga mungkin dia udah lupa gitu. Nah, si terapisnya itu mungkin kalau kita sering lihat ya ada terapis yang terapis ya baik itu psikolog atau psikiater, kita biasanya ruangan prakteknya sangat nyaman, kemudian disediakan tempat sofa yang nyaman atau tempat tidur yang nyaman, kemudian si apa yang akan diterapis tersebut, selamat datang Mbak Titis ya, yang pasien tersebut diterapis duduk atau tidur dengan nyaman, kemudian suruh mengingat-ingat kejadian masa lalu, suruh mengingat kembali di alam bawah sadarnya, karena kita kan sebetulnya ada 3 ya alam pikiran kita. Yang pertama adalah alam sadar ya, saya bicara di live ini, teman-teman menonton live saya juga itu berarti di alam sadar, kita benar-benar sadar apa yang kita lakukan. Yang kedua ada alam bawah sadar gitu. Alam bawah sadar mungkin gambarannya ketika teman-teman baru bangun tidur, belum ya istilahnya nyawanya belum kembali penuh, pikirannya juga masih berbayang. Nah, itu adalah alam bawah sadar gitu. Dan yang ketiga adalah alam tidak sadar. Alam tidak sadar kita tidur ya, kita tidur ya pasti kita sudah tidak sadar apa-apa gitu. Nah, yang bisa digali itu untuk menggali masalah masa kecil, termasuk tadi yang trauma terhadap ayam di masa kecil itu adalah dengan menggali alam bawah sadarnya. Makanya dia buat rileks, buat tenang, mungkin istilahnya tanda petik dibuat setengah tidur, sehingga dia dapat alam bawah sadarnya mengangkat kembali kisah-kisah dengan ayam tersebut yang tidak pernah dia ingat-ingat lagi gitu. Tapi ternyata dia bisa mengingat hal tersebut gitu. Nah, eh, ketika selamat datang Mbak ini Kak Setia Lika. Ketika si pasien itu mengingat-ingat masa lalunya dengan alam bawah sadar, akhirnya pasien itu mengaku bahwa dia dulu pernah dipatok ayam karena dia mengganggu ayam itu. Kemudian ayam itu punya induk ayam ya, punya anak-anak kecil kan, yang namanya anak kecil kan pasti pengen main sama anak ayam gitu. Nah, dia ketika main dengan anak ayam, akhirnya ketika mendekati, si induknya menganggap itu mengancam sehingga dipatok. Nah, akhirnya dia ingat, oh iya saya mengingat bahwa saya tuh mengganggu ya. Waktu dia kecil mungkin dia nggak tahu dia mengganggu. Dia pikir ya saya mau main sama ayam, sama dengan saya mau main sama temen yang anak-anak juga gitu. Kenapa harus ayamnya marah induknya? Nah, ternyata setelah sadar, setelah besar dia tahu bahwa itu mengganggu ya, dan itu induk itu wajar, refleks untuk melindungi anaknya. Nah, ketika dia sadar, eh, akhirnya pelan-pelan dia bisa menghilangkan fobi terhadap ayam tersebut gitu. Nah, proses ketika dia
menarik alam bawah sadarnya ketika dia kemudian menceritakan apa yang dia ingat dulu itu kepada terapisnya, kemudian kadang seringkali juga terapisnya meminta dia menulis, mengingat agar dia dapat membaca apa yang terjadi dulu dan kemudian menyimpulkan ya saya salah memang saya mengganggu sehingga ya bukan salah ayamnya gitu. Jadi kenapa saya harus takut sama ayam sepanjang saya tidak mengganggu ayam itu uh, uh, selamat bergabung Kak Ana. Selama kita tidak mengganggu ayam kita tidak akan dipatok sama ayam gitu. Nah proses itu sebetulnya sama dengan proses menulis ya. Uh, jadi seolah-olah tuh si pasien yang takut terhadap ayam tersebut dia akan membuat tulisan mengenai kenapa saya takut dengan ayam. Nah, kenapa saya takut dengan ayam? Dia melakukan proses riset, yaitu dengan mengingat-ingat apa yang terjadi di masa lalu. Dan proses tersebut sama dengan proses terapis, ternyata gitu, terapis untuk healing ya, untuk ketenangan jiwa, kesehatan jiwa. Dan ternyata dengan tadi yang contoh tadi yang seorang fobia ayam tadi itu bisa sembuh dengan dia mengingat-ingat kejadian di masa lalu yang kemudian dia tulis. Nah, sebetulnya kan dia melakukan proses menulis gitu. Sehingga saya pikir masuk akal juga kalau menulis itu bisa jadi proses healing gitu, proses untuk penenangan jiwa, proses untuk kita merasa tenang dan apalagi termasuk ya itu kasus waktu Pak almarhum B.J. Habibie terpukul dengan meninggalnya Bu Ainun, kemudian disarankan menulis novel ya mungkin beliau mengingat-ingat kembali awal-awal pertemuan dengan Bu Ainun zaman dulu, bagaimana perjalanan perkenalan mereka, pertemanan mereka, sampai kemudian saling seneng, saling cinta, menikah, dalam perjalanan menikah seperti apa. Nah, dalam proses itu beliau menggunakan alam bawah sadarnya untuk mengingat-ingat dan kemudian menulis gitu. Dan jadilah sebuah tulisan. Nah, sehingga ya, saya pikir masuk akal. Berarti memang menulis itu bagian dari healing. Karena memang prosesnya sama dengan healing. Nah, masalahnya keuntungannya apa bedanya tadi dengan Pak B.J. Habibie? Dia menulis bisa akhirnya bisa sembuh ya dari apa namanya kegalauan jiwa beliau karena meninggal Bu Ainun. Dengan yang kasus tadi pasien yang takut dengan ayam. Nah, kalau pasien yang takut dengan ayam kan dia ditangani oleh psikolog ya, ditangani oleh ahli terapis. Ya pasti itu namanya ya pasti ada di situ ada biaya, ada waktu gitu kan. Dan juga tentu ya akan prosesnya rumit berapa waktu gitu. Tidak bisa diatur karena ngikutin jadwalnya terapisnya. Nah, kalau kita menulis itu kan bisa kapan saja. Jadi kita istilahnya menulis itu melakukan bentuk terapi jiwa, tapi kita bisa tentukan kapan kita mau nulis, kapan kita nggak bisa untuk menulis gitu. Ya memang sih artinya tergantung juga yang kita tulis apa. Tapi kalau kasus Pak Habibie kemarin kan beliau menulis kisah hidupnya dulu yang beliau sedang terpukul meninggal istri tercinta. Nah, sehingga sebetulnya tuh beliau memang tanpa harus dengan bantuan orang lain bisa menghealing dirinya sendiri dengan menulis gitu. Ya memang lagi-lagi tergantung apa kita tulis. Kalau kita tulis diri sendiri itu akan proses healingnya akan besar juga ya. Tapi belum tentu juga sih. Artinya ya saya ada contoh ini ya buku Citaku berawal dari pesantren gitu. Jadi terus terang ini buku ini saya tulis sebagai hadiah ulang tahun anak saya yang baru saja berapa bulan masuk pesantren waktu itu, sebuah pondok pesantren. Ya sebagai orang tua ya yang apalagi anak tunggal gitu dan sudah tidak pernah bisa dengan orang tua, istilahnya dengan papa mamanya gitu ya. Kita pasti galau ya, gimana sih di sana ceritanya? Benar nggak sih di sana tanda petik mengerikan gitu? Benar nggak sih keputusan kami memasukkan dia ke sana? Dan ketika kami membujuk dia dengan apa namanya, oh di pesantren kamu begini, benar nggak sih yang kita omongkan? Nah, kan itu sebetulnya bentuk kegalauan juga kan, kegundahan jiwa. Tapi memang kegudahannya itu tidak terkait dengan yang saya alami seperti yang Pak Habibie tadi karena meninggalnya Bu Ainun atau seperti yang tadi kasus fobi terhadap ayam. Selamat datang Kak Ayu Gelem, Kak aku Ayu Gelem ya dia kakak ya. Nah ketika saya menulis buku ini, saya dan istri saya tetap galau gitu lah gimana situasi di sana. Akhirnya ya saya ada tekad tujuan menulis itu adalah tahapan pertama ya dari menulis adalah sekedar mengingat sedikit tahapan persiapan. Saya tujuan menulis saya untuk kasih ulang tahun buat anak saya biar apa? Biar anak saya semangat dan di sisi lain biar saya jadi tahu, jadi tertantang untuk tahu pesantren itu seperti apa gitu loh.
Karena kalau saya nggak nulis, saya cuma tahu pesantren segelas-gelas aja. Ya mungkin saya chatting-chatting internet juga nggak terlalu dalam gitu ya. Nah tapi ketika saya termotivasi untuk menulis novel ini tentang pesantren, walaupun cuma novel, tapi kan saya tetap harus riset gitu. Jadi kehidupan pesantren itu seperti apa, kemudian yang dialami anak-anak itu seperti apa, jadwalnya seperti apa, kemudian eh, konflik-konflik yang bisa terjadi itu seperti apa, kemudian bagaimana cara pondoknya menangani konflik yang terjadi, bagaimana anak-anak di sana menghadapi konflik yang terjadi, bagaimana situasi yang terjadi di sana. Nah itu eh, terjawab dengan saya melakukan riset untuk menulis novel ini gitu ya. Riset bisa macam-macam. Misalnya ketika saya kunjungan kan kita orang tua dikasih kesempatan sebulan sekali ketemu anak kita di pondok kan. Nah kita datang ya saya lihat observasi di sana, tanya-tanya mancing-mancing ustadz yang di sana, bagaimana suasananya, ngobrol juga mungkin dengan orang tua yang lain. Nah kemudian saya juga cari informasi dengan teman-teman yang kebetulan anaknya di pondok, saya juga cari informasi di internet, saya informasi mungkin baca beberapa buku yang terkait dengan pesantren. Akhirnya saya jadi tahu, oh ternyata pesantren itu begini, 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 nggak semengerikan saya, tidak semengerikan yang saya bayangkan gitu. Sehingga eh, selamat datang Kak Ahmad Kurniawan. Nah, sehingga saya lanjutkan lagi ya, sehingga akhirnya saya jadi tenang gitu. Dari saya juga tenang. Oh ternyata pesantren seperti ini. Ya insya Allah tidak salah kami memasukkan anak pesantren karena dengan saya melakukan riset mengenai pesantren untuk menulis novel ini, akhirnya saya melakukan healing sebetulnya, healing yang tidak terkait dengan saya, tapi justru kekhawatiran kami terhadap anak kami di sana bagaimana gitu. Jadi healingnya untuk memang untuk kami sebetulnya, walaupun dengan informasi tahu kita jadi tentang anak kita di sana aman. Nah, itulah mengapa saya akhirnya yakin bahwa proses penulis itu adalah proses healing, proses penenangan jiwa, apapun bentuk penenangan jiwa yang mau kita lakukan, dan juga proses kita untuk ya istilahnya treatment jiwa ya, emosi ya. Ya memang saya jelaskan untuk treat apa healing itu macam-macam sih. Uh, Selamat datang Kak Riza ya. Nah, untuk healing itu kita bisa ya kita misalnya wisata ke tempat-tempat unik di dalam negeri atau di luar negeri. Itu healing juga bisa, kita bisa tenang juga, jiwa bisa tenang mungkin ya. Atau ya mungkin kalau yang keagamaannya tinggi ya umroh gitu itu pasti insya Allah akan tenang. Atau misalnya teman-teman yang punya me time kemana ke salon misalnya yang wanita ya atau ke spa, yang laki-laki mungkin mancing ataupun juga mungkin ada sport yang lain atau sport atau kutak-atik otomotif itu kan bagian healing juga ya. Tapi eh, apa bedanya dengan menulis untuk melakukan itu semua tentu ya dari sisi biaya pasti ya lumayan ada kan, apalagi kalau kita healingnya dengan wisata ke luar negeri ya pasti biayanya cukup besar dan kita butuh waktu tertentu, oh harus cuti dulu atau tunggu liburan kita baru liburan gitu. Nah kalau keuntungannya kita menulis buku ya kita bisa nulis kapan aja gitu loh, dan relatif nggak ada biaya karena cuma mencurahkan apa yang kita punya di pikiran kita gitu untuk menulis. Jadi nggak perlu biaya apa-apa ya, paling yang penting kita udah punya, bahkan tidak punya laptop atau komputer pun bisa nulis kok. Karena saya sebagian besar buku saya ini total sekitar 20 buku lebih itu saya tulis melalui handphone gitu. Baru nanti ketika mau editing saya baru lakukan di laptop atau komputer karena kan editing itu ya biar kelihatan beberapa halaman sekaligus ya, kalau di handphone kan pasti hanya kelihatan satu page gitu. Tapi total menulisnya saya tulis di buku ini gitu. Jadi di handphone ini. Jadi dari mulai cari informasi internet sampai dengan juga saya menulisnya itu melalui handphone gitu. Dan berarti kan bisa di mana aja gitu ya. Ya pengalaman ketika saya misalnya ada janji meeting dengan klien perusahaan gitu di satu tempat, tapi tiba-tiba klien itu tidak bisa datang karena sesuatu yang tidak bisa dihindarin. Nah, daripada saya buang waktu, saya udah menunggu kan, saya bisa lihat handphone sambil saya ngetik gitu ya, sehingga dalam saya nunggu setengah jam aja bisa dapat 500 kata gitu. Ya lumayan, kalau kurang lebih sih novel ini sekitar 234 halaman itu kalau dibilang kata 40.000 kata lah ya, 50.000 kata lah. Sehingga kalau saya setengah jam bisa saya nunggu 1 jam daripada terbang percuma, saya nulis 1.000 kata lumayan, 1/50 dari novel ini sudah saya tulis gitu. Nah itulah jadi ya tanpa saya berusaha mendikotomi ya bahwa oh yang lainnya berarti healing yang mahal, healing yang
yang ya istilahnya kurang worth it lah, kurang memerlukan biaya yang sedikit gitu. Apa artinya akan memberatkan kita? Ya saya enggak sih. Tetap setiap orang punya cara healing sendiri. Hanya saya maksud saya menjelaskan di penjelasan ini adalah bahwa menulis itu ternyata ada gunanya loh gitu loh. Karena mungkin sebagian teman-teman melihat nulis ngapain sih nulis? Saya nggak mau jadi penulis kok. Ya paling-paling saya nulis ya terpaksa lah dalam arti kalau di sekolah ya harus mengerjakan tugas, di kantor harus bikin report gitu. Kemudian di organisasi kita harus bikin report juga gitu ya. Saya juga di kantor ya bikin laporan event promosi ya saya pasti bikin gitu. Tapi juga bisa ternyata jadi proses healing gitu. Apapun yang kita tulis, yang penting intinya ya seperti saya bilang tadi, apa kita menulis itu membuat hati kita tenang. Hati tenang misalnya, oh tadi saya khawatir anak saya di pesantren seperti apa. Nah saya setelah menulis saya bisa tenang. Oh ternyata pesantren seperti ini tidak semengerikan, bahkan tidak mengerikan ya. Sehingga ya udah saya ya ikhlas ikhlas aja tinggalkan anak di pesantren karena saya udah tahu. Jadi sebetulnya proses healing saya dan istri saya untuk tenang meninggalkan anak di pondok, walaupun tujuan utama saya menulis novel ini adalah sebetulnya hadiah ulang tahun anak saya ketika baru masuk pesantren agar dia juga bersemangat gitu kita kasih sana anak. Itu sih teman-teman. Jadi uh, ternyata ya menulis itu tidak hanya menulis, kita bisa dapat manfaat lain gitu ya. Kemudian contoh lain deh proses healing juga nih. Oh ini nih misalnya ini curhat saya nih teman-teman, terus terang ini juga ada di etalase ya buku saya Bosku Otoriter. Jadi bercerita mengenai ketika saya pengalaman mempunyai bos yang otoriter banget lah, ya pokoknya ya susah lah digambarkan dengan kata-kata. Nah, ketika itu ya saya pasti galau ya, artinya ya galau macam-macam lah, galau kerjaannya selalu dibilang nggak beres lah, kemudian nggak bisa handle tim dengan baik lah, kemudian nggak inisiatif lah, padahal saya sudah berusaha bekerja keras gitu ya. Nah, saya kan kalau saya ya udah pokoknya saya kerjain yang dia mau, kemudian saya hadapin aja. Mungkin akhirnya saya karena kalau emosi itu kan tidak boleh dipendam, tidak boleh dilepaskan. Kalau dipendam itu bisa jadi penyakit bagi kita ataupun bisa ya nanti ya teman-teman misalnya stres ketemu bos, saya pernah mengalami kok setiap pagi bangun tuh kayaknya capek gitu loh, ke kantor tuh kayak capek gitu. Nah, itu kan berarti masuk ke fisik gitu kan. Atau juga kemudian akhirnya saya ngerjainnya ya yang penting maunya bos lah. Saya punya ide ini biarin aja, nggak usah diikutin. Nah itu kan nggak bener ya. Itu kalau kita memendam. Nah kalau kita melepaskan, ya kita nggak mungkin melepaskan emosi kita ke bos. Kita pasti melepaskan emosi, ya mungkin bisa ke teman, ke anak buah gitu kan. Makanya seringkali ketika bos kecil itu tiba-tiba galak, walaupun dia sudah orangnya baik, ya bisa jadi bukan karena dia galak, bisa jadi karena bos atasnya tuh neken dia dan dia nggak bisa nahan lagi, dia harus melepaskan ya sasarannya anak buahnya gitu. Yang parah adalah kalau misalnya kita dalam kondisi untuk melepaskan emosi, kita lepaskan di keluarga gitu ya, di anak misalnya. Baru pulang kan anak kan biasa anak kecil nih, misalnya menunjukkan ini hasil gambar saya atau ini hasil buat saya buat apalah ya, buat prakarya, buat pekerjaan tangan. Nah, ketika kita datang suatu kesal kan pasti kita merasa ini ganggu banget sih. Saya mau pulang mau istirahat. Nah itu tidak bagus kan ya, makanya ya akhirnya saya coba untuk nulis buku ini gitu. Artinya dengan saya menulis buku Bos Otoriter ini saya mau tahu sebetulnya kriteria otoriter apa sih, apakah benar saya menganggap dia otoriter atau mungkin jangan-jangan dia bukan otoriter tapi otoritarian. Itu beda ya, otoritarian dengan otoriter beda. Nah, makanya saya terpaksa tanda petik harus belajar bagaimana otoriter itu seperti apa pengertiannya. Oh seperti ini, oh ternyata benar si bos ini memang otoriter karena begini-begini. Nah sekarang untuk menghadapi bos otoriter itu seperti apa ya? Saya cari bahan ya, saya cari internet, ngobrol-ngobrol, saya pikirkan sendiri. Oh akhirnya ternyata ada stepnya nih dari 1 sampai 14, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling berat sih resign ya, tapi itu kan tahapan gitu ya. Artinya oh saya ternyata belum sampai tahap itu kok, saya baru tahap ke-7 gitu loh ternyata. Oh tahap 7 masih agak ringan lah. Ternyata saya terlalu khawatir, saya terlalu takut, saya terlalu stres gitu. Ternyata saya baru di tahap 7. Nah, kenapa? Saya tahu di tahap 7-nya itu ya karena saya menulis gitu. Nah, jadi kan sebetulnya menulis buku ini selain ya akhirnya jadi satu buku ya alhamdulillah ya, tapi juga proses healing saya gitu loh untuk menghadapi bos yang otoriter itu seperti apa gitu ya. Nah, itulah yang saya semakin yakin nih bahwa oh bener
dalam berbagai bentuk proses healing, terapi, penyembuhan jiwa, penyembuhan kegalauan, penyembuhan kekacauan emosi itu bisa juga dengan menulis gitu ya. Ya itu saya sekedar menunjukkan contoh aja nih. Ada lagi nih contoh nih teman-teman. Ketika saya menulis buku berjudul ini juga ada di etalase ya teman-teman, bisa lihat-lihat nih kalau yang orang marketing ya, mungkin tertarik gitu. Jadi bisa dilihat-lihat. Kebetulan kita lagi ada voucher ya, ada di itu di teman-teman bisa lihat di spanduknya. Itu selama live ini teman-teman ada voucher lah, jadi teman-teman bisa anggap aja free ongkir gitu, nggak usah perlu ongkir. Nah, ini buku ini ketika saya tulis branding for non branding company sama, saya lagi galau waktu itu. Waktu itu saya di hire oleh suatu perusahaan ya, perusahaan lokal gitu, perusahaan lokal yang ya menengah lah ya, menengah kecil lah ya, tapi masih masuk menengah sih, bukan udah di atas UMKM. Nah, kebetulan selama ini perusahaan itu tidak melakukan kegiatan marketing, dia lebih kegiatannya produksi dan sales. Dan kebetulan manajemen puncaknya dan juga owner ingin melakukan kegiatan marketing. Dia cari hire lah, akhirnya dia meng-hire manajer marketingan. Kebetulan waktu itu saya di-hire di sana gitu. Nah, problemnya adalah memang perusahaan tersebut punya niat untuk bangun marketing, tapi tidak ada posisi puncak di sana yang mengerti mengenai marketing. Di sisi lain, saya di posisi menengah ya, di posisi manajemen menengah, saya tahu dengan marketing, karena waktu itu saya sudah belasan tahun di mengendal bidang marketing gitu ya, di berbagai industri. Nah, ketika saya baru masuk, ternyata apa yang saya pahamin, ya yang itu saya yakin benar, karena kan belasan tahun saya tangani beberapa perusahaan, termasuk perusahaan multinasional, itu beda dengan yang di mindsetnya dari pemilik perusahaan dan juga dengan manajemen puncak di sana gitu, direksinya. Nah itu kan problem, sehingga akhirnya setiap saya menyampaikan suatu ide atau gagasan akan di-challenge, akan diserang oleh manajemen puncak, oleh owner dengan pendapat dia yang menurut saya itu nggak tepat gitu. Nah, posisi saya kan tidak bisa mau di frontal ya, saya paling menjelaskan begini-begini. Kalau beliau nggak mau, ya sudah, saya akan jalankan ini Pak, tapi saya lihat aja resikonya akan seperti ini, resikonya seperti ini. Nah, hal itulah kemudian menyebabkan konflik gitu. Ya cukup ya, lagi-lagi walaupun sebetulnya tidak otoriter ya, tapi cukup galak juga itu bos-bos tersebut, tapi menyebabkan saya stres juga gitu loh, karena setiap yang saya ingin lakukan tuh pasti dirubah dan saya nggak bisa bilang enggak gitu, walaupun planning saya ketika saya pertama kali di hire di sana kan saya harus membuat planning ya, marketing plan 1 tahun, itu bubar tuh, banyak yang berubah gitu. Nah itu akhirnya saya sadar bahwa ketika seorang yang sudah punya pengalaman di suatu bidang, dia ingin masuk ke perusahaan yang belum punya bidang itu, nah si orang di perusahaan itu harus paham juga mengenai bidang yang akan dibangun tersebut gitu. Nah, untuk kasus orang yang perusahaan yang ingin bangun marketing, dia harus punya buku yang bisa mengguidance manajemen puncaknya mengenai marketing, tapi dengan bahasa sederhana, karena rata-rata orang di sana bukan orang marketing gitu ya. Seperti waktu saya itu perusahaan saya ownernya adalah orang produksi, dia benar-benar ahli di bidang produksi, barang diproduksi, tapi ya hanya diproduksi aja gitu loh. Nah, kemudian direksinya itu adalah orang finance gitu ya, dan sehingga juga nggak paham mengenai marketing. Ada lagi direksinya orang sales gitu ya, sales memang hampir sama dengan marketing, tapi seringkali ya kalau dibilang, ya kalau teman-teman yang marketing masih paham lah, marketing tuh dan sales tuh kayak ayam Tom and Jerry gitu ya. Jadi uh, pasti akan masalah. Makanya saya perlu menulis buku ini sehingga nanti di perusahaan tersebut semua itu udah paham tuh marketing seperti apa. Sehingga ketika masuk ide baru mengenai marketing, semua sudah berjalan dengan baik. Nah, itu salah satu bentuk healing saya, walaupun tidak bisa diterapkan di perusahaan tersebut ya. Akhirnya saya ya udahlah, mendingan saya ngalah aja lah gitu, keluar daripada bikin ribut gitu ya. Tapi artinya setidaknya saya tenang. Mungkin nanti teman-teman yang mengalami hal seperti ini bisa, nih bos saya baru beli buku, nih bos baca dia bos, bisa begitu gitu loh ya. Kalau saya ngasih buku ini kan ke bos yang waktu itu kan pasti lo so tau banget lo gitu kan. Nah kalau di tempat perusahaan lain yang tidak kaitan dengan saya pasti bilang, oh ya saya coba baca gitu. Nah ini sebetulnya bentuk healing juga, artinya setidaknya saya ya udah saya di situ masalah, tapi mudah-mudahan dengan buku ini teman-teman yang menghadapi masalah seperti saya tidak akan menghadapi masalah lagi, karena akhirnya kesepahaman antara marketing seperti apa bisa dicapai di buku ini gitu. Dan buku ini juga bahasanya sederhana ya, memang ditujukan kepada orang marketing yang mau belajar marketing tapi belum paham gitu marketing gitu loh. Ini target, makanya salah satu dari tahapan menulis itu adalah menentukan target pembaca. Nah, saya target pembacanya adalah orang-orang yang belum begitu paham marketing tapi mau belajar marketing. Nah, itu cocok lah untuk perusahaan yang belum pernah melakukan marketing tapi mau akan melakukan marketing. Nah,
Itu jadi secara nggak sadar saya melakukan healing diri saya juga gitu. Walaupun tadi saya jelaskan saya tetap harus keluar dari perusahaan tersebut karena ya saya nggak bisa menjelaskan lagi, tapi setidaknya kalau menghadapi hal yang lupa lagi di lain tempat, setidaknya saya bisa nulis, bos saya baru nulis buku bos. Bahkan mungkin ketika saya dengan kontrak sebelumnya masuk, bos baca dulu ya bos ya, ketika kita ketemu nanti kita kerjasama, bos sudah bisa paham nih buku ini nih, jadi kita bisa saling diskusi. Paling nggak saya bisa bilang begitu. Ya setidaknya itu dilakukan oleh orang lain gitu. Nah itu kan membuat tenang ya, karena kalau kita bisa ya sedikit membantu masalah orang, ya kita juga tenang. Nah itu jadi ya ini sekedar contoh aja ya bahwa menulis itu adalah healing dalam berbagai bentuk, baik itu kasus yang terkait dengan diri sendiri seperti kasus Pak Habibie, Bu Ainun meninggal menulis novel jadi tenang, atau kasus ketika saya meninggalkan anak saya di pesantren, saya akhirnya menulis novel ini, saya jadi tenang. Oh ternyata itu seperti ini, maaf, di pesantren itu seperti ini. Jadi tenang. Jadi akhirnya saya dan istri lebih tenang meninggalkan anak di pesantren gitu ya. Karena saya sudah sambil survei cari informasi mengenai pesantren sambil menulis novel ini. Oh ternyata novel pesantren oke gitu. Nah, atau seperti saya menulis buku Outbox Otoriter, ini saya alamin sendiri. Nah, saya dengan menulis buku ini jadi tahu nih bagaimana menghadapi bos otoriter gitu misalnya ya. Dan atau buku ini ketika saya menghadapi masalah dengan manajemen puncak yang nggak ngerti marketing, saya nulis buku ini setidaknya saya bisa bantu orang lain untuk tidak mengalami hal yang sama. Nah, seberbagai macam bentuk itulah yang sebetulnya menunjukkan bahwa menulis itu ya bagian dari healing juga gitu ya. Nggak salah sih, nggak berlebihan. Akhirnya orang mengatakannya seperti itu juga gitu, bahwa menulis itu adalah bagian dari healing. Ya saya bukan dalam konteks untuk promosi menulis itu healing ya, bukan. Tapi artinya ya sekedar ini aja sih, informasi ya buat teman-teman mungkin yang sekarang baru mulai nulis tapi mungkin ragu misalnya, jangan nulis buat apa sih, nggak ada gunanya gitu. Atau nulis itu capek, berat. Nulis itu malah bikin pikiran ruwet gitu. Ternyata kebalikan gitu. Nulis itu malah bikin tenang. Yang penting ya kita melakukan tahapan-tahapan yang jelas gitu ya. Nah, tahapan itu apa? Saya sudah jelaskan di 21 video saya yang bisa teman-teman lihat di profil saya. Kemudian teman-teman bisa lihat di playlist daftar putar berjudul Sari Bertulis ya. Itu ada 21 video, teman-teman bisa lihat judul-judul masing-masing video itu ada di di cover masing-masing, dan juga ada di keterangan di ininya, captionnya. Jadi teman-teman bisa lihat, butuh ini, teman-teman bisa lihat gitu ya. Dan kalau ada teman-teman ingin ditanyakan, ya teman-teman bisa nanyakan nih. Misalnya satu topik mengenai misalnya mengorganisasikan penulisan dengan sistem fishbone diagram. Nah itu agak bingung. Nah teman-teman bisa nanya di kolom komentar, nanti saya coba jawab di forum live, atau juga saya buat video untuk menjawab dan nanti saya kaitkan dengan aku teman-teman gitu. Dan itu juga menjadi bahan untuk teman-teman ketika datang ke live ini ya. Jadi teman-teman bisa sambil nanya, saya bisa sambil jelaskan, begini gitu. Nah jadi itu jadi teman-teman jangan takut tetap menulis lah gitu. Ya mungkin kalau teman-teman yang kebetulan yang hadir di sini, termasuk nih Kak Vio nih yang baru datang ya, uh, belum belum tahu ya kenapa saya menulis. Saya jelaskan sebetulnya di kemarin di live pertama. Saya menulis itu sebetulnya galau juga. Waktu itu saya menulis buku mengenai pertama kali marketing di dalam situasi COVID gitu, atau marketing in the new normal. Nah, itu kan galau saya sebagai marketing. Pertama, bagaimana saya melanjutkan tugas marketing saya gitu ketika situasinya COVID gitu. Itu tuh benar-benar parah kan waktu kita COVID dulu gitu. Dan kita marketing masih orang yang banyak tugas yang banyak berhubungan dengan orang lain, dan pasti kita kacau balau lah waktu itu kerjaan kita marketing kan. Akhirnya saya nulis buku aja. Pertama dari nulis blog ya, nulis blog gratisan di Blogspot. Ya riset-riset kecil kan, semua dilanjutkan dengan internet kan. Waktu itu kita nggak istilahnya lockdown lah, nggak bisa kemana-mana. Nah itu saya nulis, ternyata situasinya di dunia seperti ini. Karena kita lihat di TV doang, itu agak bahaya juga sih ya. Saya nggak ngomong berita di TV itu bisa menyesatkan. Beritanya benar, tapi kalau kita terlalu dipaparkan, misalnya kita di TV dulu dipaparkan mengenai pemakaman korban COVID gitu ya, kita hanya fokus ke situ gitu. Tapi kalau saya ada tujuan menulis, saya mencari informasi lain yang di luar berita TV, saya mencari di internet, saya mencari informasi dari teman-teman, kemudian saya juga mungkin ada korespondensi di luar negeri, saya tanya di sana seperti apa. Nah akhirnya saya tulis sebuah buku mengenai marketing di new normal. Ternyata masih bisa disiasati nih secara marketing, begini.
Walaupun ya ada konsekuensinya harus begini, harus begini, harus begini. Itu bukan karena saya paham mengenai COVID, bukan saya pinter marketing, tapi karena saya terpaksa untuk belajar, untuk mengetahui banyak hal ketika saya ingin menulis buku itu gitu. Nah, akhirnya membuat saya tenang gitu dan dia bisa dibilang proses healing juga gitu. Oh, ternyata oh bisa kok kalau untuk kasus perusahaan saya dulu ya harusnya begini, begini, begini. Iklannya harus dibuat seperti ini biar tetap nyambung dengan situasi. Customer service-nya harus dilakukan seperti ini sehingga tetap kita bisa jaga waktu itu apa sih ya istilahnya ya. Pokoknya inilah ya kita menjaga jarak lah gitulah seperti itu. Nah itu bisa kita lakukan. Nah hal-hal itu saya semakin menyadari bahwa ya itu tadi menulis itu adalah healing gitu ya. Ya lagi-lagi teman-teman yang agak tertarik untuk menulis nggak usah ragu menulis itu dan menulis tidak perlu harus dalam bentuk buku. Saya juga dulu pertama kali menulis dalam bentuk blog ya. Satu hari apa saya tulis dulu buku yang marketing di New Normal itu udah ada 21 bab. Sehari 2 hari saya selesai satu artikel, saya post di blog, saya post di blog. Saya tulisnya juga ya waktu itu karena kita banyak work from home ya. Jadi ya banyak waktu ya saya nulisnya di rumah gitu ya. Yang biasanya saya mungkin 4-5 jam di jalan saya dari Bogor ya ke Jakarta. Ya waktu itu ya saya 4-5 jam ada waktu tanda petik waktu luang ya saya tulis untuk nulis-nulis kecil lah gitu ya. Tapi akhirnya ketika saya ketemu teman yang penerbit, dia bilang itu bisa jadi buku Dwi gitu. Kenapa nggak lu jadiin buku aja? Nah akhirnya saya ya udah saya rangkum blog itu menjadi suatu buku. Dan itu kan istilahnya blessing is disguise ya, apa namanya? Tanda petik keberuntungan pada saat adanya masalah, ada musibah gitu kan, ada COVID gitu. Nah, itu tidak sengaja teman. Jadi menulis itu nggak harus seperti ini, pun bisa menjadi seperti ini juga tanpa sengaja bisa terjadi gitu. Ya seperti saya alamin sekarang. Yaitu terlepas itu juga karena saya ada kemauan untuk menulis ya. Kemudian juga mungkin jadi tadi menulis itu lebih mudah kalau dekat dengan kita gitu ya. Saya kenapa menulis buku marketing, tidak menulis buku sales, tidak menulis buku finance ya karena bidang saya dari kuliah sampai kerja di bidang marketing gitu 20 tahun sekarang saya di marketing. Jadi ya lebih mudah menulis karena itu benar-benar dekat dengan kehidupan saya gitu. Teman-teman kalau ingin mudah menulis juga begitu. Tulislah yang teman-teman yang memang paham persis. Jadi teman-teman kalaupun harus riset juga tidak perlu riset terlalu panjang gitu loh. Selamat datang Kak Nurbaiti. Saya lanjutkan lagi ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar sehingga saya bisa bantu untuk jelaskan. Nah, uh, kita ini menulis dengan mendekat itu lebih mudah gitu. Jadi salah satu tips untuk yang baru mau menulis, kita menulis yang dekat kita dulu aja, nggak perlu harus yang jauh-jauh gitu. Nggak perlu kita menulis misalnya kita orang marketing, kita mau nulis finance, kita hobinya misalnya mancing, kita mau nulis tentang otomotif, itu kan berat ya, kita harus belajar banyak gitu. Nah, yang hobi kita aja kita tulis gitu. Kalaupun teman-teman masih bingung mau cari topik buat nulis apa, ya benar tadi ini Kak Dwi bilang menulis itu healing, saya mau coba deh mau healing seperti apa. Ya teman-teman bisa mulai dari yang dekat dulu aja. Teman-teman senangnya apa? Itu yang teman tulis gitu. Atau teman-teman punya pengalaman masa lalu yang menarik ditulis seperti apa gitu ya. Bisa kisah percintaan kah, bisa kisah pertemanan kah. Mungkin teman-teman punya sahabat yang dulu dekat, kemudian sekarang seperti apa itu bisa ditulis gitu. Nah itu sambil menulis, sambil mengingat masa lalu, sambil mengangkat alam bawah sadar, secara tidak langsung teman-teman melakukan proses healing gitu ya. Itu saya jelaskan di awal tadi, proses healing itu sebetulnya dia mengingat masa lalu. Kalau healing mengenai situasi kita ya, seperti orang yang fobi takut ayam, dia mengingat-ingat masa lalu, kemudian dengan masa lalu dia sadar, oh ternyata saya kenapa begini karena begini. Nah itu sama dengan proses kita mengingat-ingat ketika kita membuat suatu tulisan gitu ya. Jadi memang teman-teman sih ya ini sekedar saran saya kalau memang sudah ingin menulis, nulis saja. Menulis dari pendek-pendek juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting teman-teman melakukan tahapan-tahapan menulis yang benar aja gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di video saya ya. Mungkin ini kalau teman-teman mumpung agak banyak nih yang hadir, saya jelaskan sedikit mengenai tahapan-tahapan menulis ya. Tahapan pertama ada persiapan. Di mana-mana persiapan itu penting ya. Persiapan menulis itu ada 4. Yang pertama, kita tentuin tujuan penulisan. Ya seperti ini, saya tujuan penulisannya apa? Saya mau kasih hadiah ulang tahun buat anak saya di pesantren. Saya tahu informasi tentang pesantren sehingga saya tenang meninggalkan pesantren. Tujuan.
target pembagian siapa? Oh, saya mau semua umur, karena saya tidak hanya ingin novel ini juga kepada orang tua yang anaknya akan atau sudah masuk pesantren, tapi untuk anak-anak yang di pesantren pun bisa baca ini sehingga mereka makin semangat bersekolah di pesantren. Itu tuh targetnya yang saya tentukan. Kemudian yang ketiga, batasannya gimana? Oh, saya cuma mau cerita tentang kehidupan persahabatan anak pesantren di suatu pesantren. Saya nggak cerita pesantren seluruh Indonesia, saya satu pesantren. Itu membatasi penulisannya. Nah, kemudian yang keempat, saya mau gaya tulis apa? Saya nggak menulis novel, berarti saya menulisnya narasi. Nah, itu yang saya tetapkan pertama. Itu persiapan ya. Tahapan pertama itu harus penting tuh. Sebelum teman-teman melakukan kegiatan menulis apapun, teman-teman tentukan 4 hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman yang tahap kedua itu teman-teman melakukan riset ya, seperti saya riset menulis buku pesantren. Oh, saya datang ke pesantren anak saya tanya-tanya sama ustadznya, saya tanya-tanya sama temennya, sama orang tua murid yang lain, kemudian saya ngobrol-ngobrol sama mungkin yang orang di sana, saya lihat situasinya seperti apa, saya mungkin juga lihat oh kamarnya seperti ini, ya cukup berantakan tapi nggak seberantakan yang saya bayangkan misalnya. Nah itu proses cari riset ataupun saya juga cari informasi di internet. Mungkin itu hanya di pesantren anak saya, pesantren tempat lain mungkin juga beda. Nah kan di internet saya bisa dapat juga nanya teman-teman lain yang anaknya di pesantren. Nah itu proses riset ya, proses riset bisa macam-macam. Itu proses kedua. Jadi kita sudah dapat persiapan, kita sudah dapat datanya. Nah itu kita udah siap menulis nih. Nah, baru kita membuat kerangka karangan. Oh saya ini bab 1 nih misalnya ya, bab 1 tentang kenapa orang tua atau dan anak yang tadinya ingin masuk SMP negeri terbaik di kota itu, tapi akhirnya berubah menjadi mau masuk pesantren. Nah, itu kan eh, berarti latar belakang orang mau masuk pesantren itu satu. Yang keduanya adalah di sana tuh ngapain pertama kali? Oh ternyata dia awal pertama kali dilakukan adalah cari sahabat, karena dia merasa si anak itu kayak kayak ini gitu loh, apa merasa asing ya dengan lingkungan yang baru dan dengan anak yang baru dan dia harus tinggal bersama gitu 24 jam sehari. Nah itu akhirnya buat oh berarti cari sahabat. Kemudian yang selanjutnya ada kejadian-kejadian apa sih yang umum terjadi di sana kesehariannya, yaitu urutan yang ketiga. Kemudian urutan yang keempat adalah oh setelah mereka menjalani 1 semester akhirnya liburan. Gimana senangnya yang tanda petik anak-anak yang rasanya seperti mungkin baru pertama kali ya semester 1 kelas 7 keluar dari pesantren saat liburan itu seperti keluar dari tanda petik keluar dari penjara gitu kan. Nah itu bagaimana perasaannya? Oh di yang ke, ke, keempat. Kemudian urutan yang kelima, oh prestasi apa saja yang dialami anak-anak tersebut di pesantren gitu. Dan yang ketujuh, apa saja yang mereka dapatkan setelah mereka mau lulus dari pesantren. Nah itu urutan dari urutan itu kerangka itu saya akan lebih mudah mengembangkan kata-kata ya karena sudah ada urutannya. Nah itu tahapan ketiga menulis kerangka karangan gitu. Dan kemudian yang keempatnya adalah kita membuat ini gitu apa membuat baru menulisnya gitu ya. Jadi setelah kita buat kerangka kita menulis. Pokoknya kita tulis aja, nggak perlu mikir salah atau bener, nggak usah mikir jelek apa bagus, tulis sampai selesai. Setelah selesai baru tahapan kelima kita revisi, kita editing dan kita proofreading. Nah barulah itu selesai jadi satu tulisan gitu. Nah itu proses yang harus dilalui oleh seorang penulis apapun, penulis buku, penulis cerpen, penulis tugas sekolah, penulis paper, penulis laporan mingguan bulanan di kantor, kemudian menulis ya macam-macam gitu ya itu 5 itu harus dijalankan. Tapi seperti saya bilang tahapan setiap orang itu walaupun sama tapi bisa unik ya bisa beda-beda. Saya misalnya menulis mengenai buku pesantren ya tentu agak keunikannya saya bisa ngobrol langsung dengan orang pesantren. Sementara ketika saya nulis bos otoriter ya saya tidak bisa ngobrol sama bos saya mengenai buku ini gitu kan. Saya pasti mengamati sendiri. Nanya teman-teman gimana sih caranya, gimana sih bos ini gimana. Nah, itu kan pasti cara agak berbeda cara risetnya walaupun sama-sama cari data gitu kan. Ataupun juga ketika ya ini agak unik nih buku trade supermarketing ya. Mungkin teman-teman yang marketing selamat datang Kak Zia aja. Nah, teman-teman yang marketing tahu ada trade marketing itu ilmu baru ya di marketing, tapi supermarketing lebih baru. Nah, kalau trade marketing saya mudah karena saya pernah membangun departemen trade marketing dari 0 sampai tim 14 orang gitu ya. Jadi yang mudah lah nulis ini. Tapi ketika bagian supermarketingnya ya saya kan harus cara risetnya beda. Kalau trade marketing saya nggak perlu riset lah, semua sudah di kepala saya. Istilahnya gambar-gambarnya udah tahu. Tapi begitu saya nulis supermarketing, cara risetnya beda walaupun sama-sama riset. Nah itu jadi memang setiap tulisan itu bukan hanya setiap penulis itu unik, tapi setiap
apa namanya, penulisan seorang menulis tiap tulisan atau tiap buku lah saya buat itu caranya pasti unik, gak mungkin tetap sama walaupun tetap menggunakan tahapan yang sama gitu. Nah makanya teman-teman yang mungkin ingin lebih tahu mengenai menulis, teman-teman bisa lihat lagi-lagi saya ini jelaskan, bisa lihat playlist saya ya di profil saya itu ada di daftar playlist sharing menulis ada 21 episode video gratis teman-teman bisa lihat dan apabila ditanya bisa ditanyakan sehingga teman-teman mungkin kalau nggak punya banyak waktu untuk mengikuti live saya teman-teman bisa langsung datang ke live tanya dan saya bisa langsung jawab jadi teman-teman udah kejawab pertanyaannya ya udah nanti saya mau lihat video yang lainnya ya udah berarti saya tinggal live dulu dari live ini nggak apa-apa gitu loh yang penting tujuan saya ya teman-teman bisa mendapatkan banyak hal yang teman-teman bisa raih di live ini gitu dan caranya bisa macam-macam gitu loh bisa mengikuti penjelasan saya yang sepenuhnya ataupun juga teman-teman cukup bertanya kepada saya kemudian setelah dijawab akan saya tinggal gitu ya apa teman-teman bisa tinggal untuk kegiatan yang lain. Jadi ya kurang lebihnya begitu teman-teman ya. Apa namanya ya lagi-lagi saya mengulangin bahwa untuk hari ini kita membahas mengenai bahwa menulis itu adalah proses bagian dari proses healing atau proses penenangan jiwa, proses terapi jiwa yang bentuknya bisa macam-macam dan itu sudah diakui oleh para ahli. Jadi teman-teman lagi-lagi ini pesan saya sebagai ya orang yang suka nulis ya teman-teman nggak usah pertama nggak usah takut menulis itu susah menulis itu bisa mudah yang penting teman-teman mau yang kedua teman-teman nggak usah takut menulis itu percuma nggak ada hasilnya nggak perlu jadi buku yang bisa dijual pun itu tidak percuma karena teman-teman bisa jadi healing untuk diri sendiri syukur buku itu bisa dibaca orang lain secara gratis seperti saya teman-teman bisa lihat di blog saya ya itu bisa dilihat di ini di profil saya itu alamat blognya nah itu saya tulis gratis kan saya bahkan saya harus bayar hosting internetnya saya harus bayar domain name-nya tapi ya nggak apa-apa yang penting saya di situ bisa sharing gitu ya jadi bisa seperti itu bisa juga teman-teman yang mungkin ada oh tujuan juga syukur bisa dibeli orang itu juga nggak apa-apa gitu tapi yang penting menulis itu apa walaupun kita tidak dapat apa yang kita tujukan yang besar tapi tujuan utamanya yaitu healing itu bisa tercapai gitu kemudian uh, itu kurang lebih teman-teman mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu ya misal apa yang ini bisa saya jelaskan mengenai yang saya jelaskan tadi oh iya ini sekedar mengulangin aja lah teman-teman yang masih ada yang hadir ya untuk tips menulis itu ada dua tips besar ya tips besar itu yang sifat umum tips-tips kecil nanti saya akan jelaskan di bentuk-bentuk penulisan saya yang lain tapi tips besarnya adalah pertama yang saya jelaskan tadi menurut saya yang dekat semakin dekat bidang tulisan yang kita tulis dengan kehidupan kita teman-teman akan semakin mudah untuk menulis ya kemudian yang kedua adalah teman-teman harus bisa nulis di mana saja ya karena ya keuntungan dari menulis adalah tadi dengan healing yang lain kita bisa nulis di mana saja dan kapan saja kalau kita sudah bisa mengkontrol diri kita untuk bisa menulis di mana aja gitu ya jadi artinya nggak perlu harus suasana santai sambil ngopi kemudian sambil duduk santai di sofa atau di kafe baru kita bisa ide keluar itu kalau bisa dimanapun ketika kita nunggu orang meeting nggak datang ketika kita lagi nungguin istri belanja di mall daripada kita ngomong-ngomel sendiri gitu kan nungguin kok nggak datang-datang apalagi kalau lagi sale gitu ya nah itu ya teman-teman bisa sambil nunggu duduk di pojokan sambil nulis-nulis kan itu bisa gitu ya dan selain itu juga teman-teman juga harus bisa untuk apa namanya menulis di mana aja ya artinya dengan apa aja dengan laptop apa dengan handphone pun juga harus bisa gitu ya dan saya sebagai besar buku saya ini tulis dengan handphone gitu jadi teman-teman juga apa namanya bisa menulis harus bisa menulis dari handphone gitu walaupun yang biasa kita tulis misalnya sosmed ya pendek-pendek dan kita harus bisa membuat tulisan panjang di Word processor dengan menggunakan handphone gitu ya jadi teman-teman juga akan lebih mudah untuk melakukan ini gitu apa melakukan penulisan nah jadi begitu sih teman-teman itu dua tips besar ya tips kecilnya sih banyak kalau untuk menulis itu misalnya ya
Ya, teman-teman mungkin bisa ya inilah menulis itu ada yang menggunakan metode kalau teman-teman pernah dengar itu kalau untuk misalnya kita sudah menulis kita mau apa namanya kita bisa menggunakan metode Pomodoro. Jadi artinya 20 menit 25 menit kita nulis, 5 menit kita relax gitu. Misalnya kita nulis di rumah 25 menit kita benar-benar fokus untuk nulis apa yang akan kita tulis gitu. Kemudian setelah itu 5 menit kita kopi kita udah jadi, kita ngopi dulu, kita ngobrol dulu. Nah, setelah itu 5 menit 25 menit lagi kita tulis. Ya kalau kita bisa apa melakukan itu lebih baik karena itu metode yang sudah secara ilmiah pun dibuktikan. Tapi kalau saya sih nggak biasa begitu ya. Tapi nggak apa-apa, setiap orang beda. Kalau saya sih nulis-nulis aja kalau lagi memang saya mau nulis 1 jam ya 1 jam gitu. Tapi ketika hanya ada waktu saya nunggu orang 15 menit sudah orang itu datang ya udah saya tinggal yang 15 menit saya tulis tadi. Toh nanti bisa saya lanjutkan lagi karena saya ketik di handphone kan. Nah itu jadi ya teman-teman inilah bisa menulis itu dengan gampang dengan menggunakan gadget apa aja ya, termasuk dengan handphone gitu. Jadi ya dua pokok tips dalam menulis. Yang pertama dalam menulis yang paling dekat dengan kita, seorang marketer saya menulisnya buku-buku marketing ya, karena memang saya bidang marketing. Kemudian juga misalnya saya menulis novelnya juga kehidupan sehari-hari lah ya, kehidupan mungkin dari riset teman-teman saya, kemudian juga saya di situ saya buat idenya seperti apa, walaupun akhirnya saya secara imajinasi mungkin jauh beda dengan kita teman, tapi ide dasar itu saya dapat dari teman. Ada juga novel pertama saya nih yang benar-benar cerita saya gitu ya, walaupun agak dilebihkan. Ini cerita saya waktu masih kecil gitu ya, waktu dari mulai kenal temen lah gitu ya, temen sama jenis lah gitu. Itu ya jadi semua tuh lebih mudah kalau kita kerjakan dari kita dekat, walaupun tidak harus. Kalau memang kita bisa mau konsekuensi untuk riset, ya kita pasti bisa untuk melakukan penulisan walaupun itu tidak dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi uh, yang kedua ya kita bisa menulis di mana aja gitu ya. Jadi dan lagi-lagi saya ulangin di topik utama di malam ini ya, bahwa menulis itu adalah bagian dari healing, bagian dari penenangan jiwa. Jadi saya telah jelaskan yang lebar dengan berbagai contoh buku saya bahwa tanpa saya sadarin pun saya menulis banyak ini ya juga ternyata bisa proses healing diri saya gitu ya. Kalau yang fenomenal ya seperti di teaser live saya ya, yang apa Pak B.J. Habibie almarhum gitu, yang beliau akhirnya bisa healing dirinya dari rasa terpukulnya ketika ditinggal Bu Ainun, meninggal, kemudian dengan menulis dan mengabaikan saran lainnya dari dokter, yaitu masuk rumah sakit jiwa atau ditangani tim dokter khusus di Jerman gitu kan. Dan ternyata semua option pilihan itu bisa dikalahkan oleh dengan hanya menulis gitu ya. Apalagi ya kita ya insya Allah tidak seberat beliau kan, beban yang dirasakan pada saat ini mudah-mudahan gitu ya. Nah itu teman-teman bisa menulis. Kalaupun teman-teman sekarang mungkin ada sedikit beban, ya ada sedikit masalah sedikit lah dengan siapapun gitu, teman-teman bisa mencobanya selain dengan healing yang lain, teman-teman bisa dengan coba menulis lah. Menulis yang terkait dengan teman-teman lah. Teman-teman lagi ngadapin apa, teman-teman tulis aja. Teman-teman mikir apa yang terjadi, kira-kira apa nih yang akan terjadi kalau saya begini-begini. Nah itu ditulis aja gitu. Nanti itu bisa akan jadi proses healing gitu ya, seperti tadi ya, itu tadi si orang yang takut fobia ayam akhirnya dia melakukan proses healing lewat seorang psikolog yang ternyata prosesnya sama dengan proses penggalian ide ketika menulis gitu ya. Jadi ya seandainya orang itu akhirnya sembuh dan dia mungkin dia akhirnya bisa setidaknya bikin cerpen gitu, cerpen mengenai takut dengan ayam gitu misalnya, atau mungkin bahkan dia bisa nulis buku tipis misalnya, buku cerita tentang pengalaman saya mengatasi fobia dengan mudah. Nah itu ya bisa jadi tulisan gitu kan, dan tulisan itu pun menjadi apa namanya bisa menjadi berguna bagi orang lain juga, dan itu akan semakin membuat dirinya tenang, karena selain dia menenangkan dirinya dengan membaca buku, ya dia juga akhirnya membuat ketenangan dirinya dengan saya bisa membuat kontribusi sekecil apapun terhadap orang lain gitu ya. Kalau kita yang apa, kalau teman-teman yang muslim ya, teman-teman bisa mengatakan saya insya Allah bisa dapat pahala jariah gitu, dia pahala yang terus menerus. Setiap orang yang baca buku kita kemudian dia dapat manfaatnya, dia akan ya kita akan dapat pahalanya juga. Nah itu ya itu mungkin insya Allah membuat kita tenang gitu ya, semakin tenang ketika kita menulis. Jadi ya itu saya tidak bosan-bosannya untuk menjelaskan ke teman-teman bahwa
memang teman-teman nggak usah khawatir bahwa uh, kita menulis itu pasti ada gunanya. Sekecil apapun itu pasti ada gunanya. Jadi ya kenapa saya mengadakan sesi menulis ini adalah saya ingin teman-teman juga menulis gitu ya. Karena saya pun menulis juga accidental, saya menulis juga juga apa namanya tanda petik kecelakaan gitu ya. 3 tahun yang lalu saya tidak kebayang akan bisa menulis buku gitu. Satu pun saya nggak kebayang gitu. Tapi alhamdulillah setelah 3 tahun ya bisa 20-an buku gitu ya. Yang ya mudah-mudahan berguna lah bagi orang lain. Setidaknya menjadi healing buat diri saya sendiri gitu. Kurang lebih sih seperti itu teman-teman. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan Kak Johnson, Mamora ya, mungkin ditanyakan mengenai menulis, teman-teman kakak bisa nanya kalau komentar ataupun kalau belum ada ya mungkin besok saya juga ada live di jam 9 teman-teman apa kakak bisa list dulu pertanyaannya apa, bisa lihat video saya di apa di saya punya daftar putar mengenai teknik menulis 21 video itu bisa kakak lihat di profil saya di apa daftar putar seri menulis itu ada 21 menjelaskan step by step menulis dari awal sampai selesai. Nah, itu bisa ditonton, nanti ada yang ditanyakan bisa tanyakan di apa namanya di live saya ini sehingga teman-teman bisa lebih efektif mendatangi live ini datang untuk menanyakan hal yang ditanya dan ketika sudah saya jawab teman-teman sudah bisa terjawab pertanyaannya teman-teman bisa melakukan kegiatan yang lain gitu. Jadi ya teman-teman yang kebetulan agak banyak ini yang sedang agak banyak kita bisa melihat profil saya dulu ya, lihat daftar putar apa sharing menulis ya, di situ ada 21 video teman-teman bisa lihat dari 5 tahapan penulisan yang saya jelaskan tadi. Itu 21 video itu harus diketahui oleh seorang yang ingin menulis sesederhana pun tulisannya ya. Jadi sehingga tulisan kita bisa bagus dan bagi diri kita sendiri bisa menjadi healing buat kita diri sendiri dan bagi orang lain tulisan itu menjadi enak untuk dibaca dan memberikan manfaat gitu apabila kita mengikuti arahan dari 21 video yang telah saya tulis apa saya buat di selama beberapa minggu ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ dan menanyakannya gitu. Jadi saya harapkan sih teman-teman ketika akan ini apa namanya datangi live ini mungkin sudah melihat sebagian video itu dan bisa ditonton dan juga nanti ada ditanyakan sudah ada pertanyaan untuk ditanyakan ketika sedang melakukan saya melakukan kelas ini teman-teman datang tanya gitu jadi teman-teman bisa lebih efektif lagi gitu. Demikian teman-teman itu sih sementara mungkin untuk besok insya Allah saya juga akan melakukan live lagi saya akan bawakan topik kecil yang lain mengenai menulis karena sebetulnya inti dari menulis itu adalah di 5 tahapan yang di 21 video tadi gitu tapi yang membedakannya adalah setiap orang bisa berbeda melakukannya makanya saya berusaha menjelaskan 21 video tersebut melalui kasus-kasus gitu melalui topik-topik kecil yang bisa dikembangin kasus-kasus dan saya membuatnya dengan berdasarkan buku-buku saya ini oh buku ini saya pengalamannya seperti ini ketika di bagian ini kalau buku ini seperti itu ketika di tahapan yang sama gitu nah itu saya bisa jelaskan ya sekali teman-teman juga bisa lihat di etalase ya buku-buku saya ada saya sebagai informasi saya menulis buku mengenai marketing dan bisnis ya ini buku branding ini juga buku apa namanya kalau ini mengenai prinsip branding kemudian yang ini buku kesalahan-kesalahan dilakukan branding jadi tahu ilmunya tahu salahnya seperti apa kemudian juga ini buku transform marketing kemudian buku leadership ada juga kemudian buku personal branding ada dan juga buku UMKM gitu teman-teman bisa lihat-lihat kalau ada yang dibutuhkan mungkin bisa dibeli mumpung lagi ada voucher ya sehingga ada potongan harga dan bahkan ada kupon gratis ongkir ya saya baca nih di layar nah itu lumayan udah gratis ongkir dengan beli buku yang tidak mahal ya mungkin 20 30 40 ribu dan dapat potongan lagi lumayan potongannya gede gitu bisa 20% 30% dari buku gitu ya dan potongannya terbatas hanya pembelian di live ini dan juga mungkin beberapa hari ke depan gitu karena ya itu kan ada jatah ya kalau sudah habis jatahnya berarti ya sudah nggak bisa beli lagi gitu jadi saya juga nulis novel ya novel saya romantis sih ya walaupun mungkin baik untuk wanita lebih tepat tapi ada beberapa novel yang bisa dibaca oleh pria juga sih nggak ada salahnya juga gitu seperti saya ini cerita setengah abad ini juga pengalaman hidup seorang pria walaupun romantis juga gitu jadi pengalaman bagaimana kita bisa menjalani kehidupan itu dengan berguna bagi diri sendiri dan bagi orang lain tidak hanya kita
menghabiskan waktu yang tidak berguna walaupun kita sukses gitu ya. Nah, karena itu ini juga bisa dibaca-baca juga. Makanya di setiap etalase itu nanti kalau teman-teman klik sudah ada penjelasan sinopsisnya, cerita-cerita pendeknya ya teman-teman bisa baca. Siapa tahu ada yang cocok dan sehingga teman-teman bisa juga kemudian uh, ya membelinya karena memang lagi ada voucher dan juga lagi ada program ini ya apa free ongkir. Ya, kita kan sekarang kan jadi ya kalaupun tidak ada free ongkir kemudian kalau teman-teman mungkin jatahnya sudah habis atau bagaimana ya teman-teman bisa voucher tersebut bisa anggap aja ganti free ongkir gitu ya. Jadi ya silakan teman-teman bisa dilihat buku yang mungkin diperlukan oleh teman-teman ataupun kalau mau ragu mau beli, oh saya mau beli ini tapi takut salah ya, teman-teman bisa tanya di lewat nanti di live saya berikutnya, oh buku ini gimana sih gitu. Atau misalnya teman-teman juga bisa nanya di video saya, satu video saya, buku ini seperti apa ya kak ya? Yang saya akan jelaskan di live ini ataupun juga nanti saya bikin kalau perlu bikin video. Kebetulan saya sekarang lagi bikin seri video mengenai buku-buku saya yang novel dulu ya. Setiap buku saya bahas di 3 video. Mungkin teman-teman kalau kebetulan ada di beranda teman-teman video yang masuk, teman-teman bisa lihat atau mungkin teman-teman bisa lihat di profil saya masukkan itu dibahas novel. Jadi teman-teman bisa lihat video-video saya mengenai novel ini. Memang belum semuanya tayangnya, tapi sebagian sudah ada tayang. Nanti saya akan juga buat video profil yang buku bisnis marketing. Masing-masing buku mungkin 3 kali video, sehingga ada gambar lengkap gitu. Demikian teman-teman, sekian dulu dari saya. Terima kasih teman-teman yang masih hadir. Semoga dapat bermanfaat dan mudah-mudahan besok kita dapat berjumpa lagi dan teman-teman mudah-mudahan juga sudah ada pertanyaan sehingga kita bisa ada interaksi yang lebih baik dan menyenangkan lagi. Saya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Demikian teman-teman, sampai bertemu di live berikutnya. Salam.